Dokter Jenius. Perjalanan menuju alam bawah. Dan ini peringatan buat semua orang. Jangan pernah memakai nama dewa hanya untuk melakukan penipuan atau kejahatan. Karena kalian akan mendapat balasan yang setimpal. Dan jangan pernah berani mengusik kerajaan ini lagi, ucap Dewa Widya dengan dingin. Setelah itu dia kembali ke sisi sang istri. Si Yue yang sejak tadi memperhatikan sang suami, hanya memandang Dewa Wikia yang datang menghampiri dia dengan wajah tersenyum. Ternyata suamiku seseorang yang sangat tegas dan tak ada ampun, ucap si Yue lembut. Sebagai seorang panglima perang, tindakan seperti itu harus diambil beb. Kita harus mencabut sampai ke akarnya. Kalau tidak, mereka akan menjadi batu sandung jalan kita selanjutnya. Apalagi untuk kerajaan ini, ucap Dewa Wikia. Aku percaya suamiku seorang patriot sejati dan panglima yang tahu pada tempatnya, ucap si Yue sambil tersenyum manis. Membuat hati si bucin berbunga. Bunga mendapat sanjungan dari sang istri. Sedangkan para pembesar, raja, putra mahkota dan semua orang yang melihat kejadian tersebut, ternganga ngeri. Melihat kematian pendeta yang dalam beberapa tahun ini menjadi momok bagi mereka. Banyak dari mereka yang merasa lega dan bahagia melihat kematian pendeta itu. Namun mereka berkata dalam hati betapa tegas dan sadisnya pria di depan mereka. Tak berapa lama terdengar sorak kebahagiaan dari mereka. Hidup Raja Darga! Hidup Raja Darga! Seru mereka. Si Yue tersenyum mendengar teriakan kegembiraan mereka. Namun tiba-tiba Ye Mai datang menghampiri mereka berdua. Ada apa, Kak? Tanya si Yue saat dia melihat Ye Mai bertekuk lutut. Ampun Yang Mulia. Anak si penyihir bunuh diri dengan menggigit lidahnya saat mendengar ayahnya telah dibunuh oleh Yang Mulia, ucap Ye Mai. Mendengar itu, si Yue menatap Dewa Wikia. Oh, baguslah agar kalau dia bunuh diri, aku tak harus mengotori tanganku dengan darah kotornya, ucap Dewa Wikia dengan dingin. Serahkan saja jasadnya pada kerajaan ini. Dan untuk para anak buah dari pendeta palsu itu, aku serahkan pada putra mahkota untuk membereskannya. Saranku, jangan memberi kesempatan mereka untuk membuat keonaran lagi, ucap Dewa Wikia. Hamba mengerti Yang Mulia, ucap putra mahkota dengan sedikit memberi hormat. Andai saja tidak mengingat apa yang dikatakan si Yue tadi, ingin rasanya ayah dan anak itu bersujud mengucapkan terima kasih pada Dewa Perang Wikia yang telah menolong mereka, kerajaan Long ini. Melihat sang raja begitu tunduk pada pria tampan itu, mereka semua merasa takut pada Dewa Wikia. Hanya saja mereka merasa tenang karena tidak ada raut wajah ketakutan pada raja dan putra mahkota. Dan saat itulah para sahabat datang ingin melihat apa yang terjadi. Karena mereka mendengar ada keributan di Dewan Istana Naga. Dan mereka tahu istana siapa itu. Saat mereka sampai dan melihat ada mayat yang terpotong-potong, mereka kaget bukan main. Namun sebelum mereka bertanya, Dewi Mei dengan sukarela sudah menjelaskan apa yang telah terjadi tadi. Tuan Yegu, kenapa tidak memberitahu kami? Bisik Chanxin pada Yegu yang ada di sampingnya. Mana sempat. Mereka datang dan mencari masalah. Mereka ingin menindas Raja Dewasa. Malah gadis si calon istri putra mahkota kembali menghina ratu dan menginginkan Dewa Wikia menjadi suaminya. Jawab Yegu pelan. Apa? Berani sekali dia. Lalu apa yang terjadi? Seperti yang kau lihat,
Gadis itu dengan manja merayu Dewa Wikia. Malah ingin menyentuh suami ratu. Tentu saja Dewa Wikia marah. Dan hanya sekali kibas saja dia terlempar menghantam dinding dan terluka parah. Dan sang ayah seperti yang kau lihat itu, ucap Yegu menjelaskan dengan berisik. Itu ayah si gadis itu. Lalu, tanya Chan Xin pelan. Nanti aku ceritakan, ucap Yegu menghentikan ucapan Chan Xin. Sedang di depan sana, terlibat si Yue yang berdiri di sebelah Dewa Wikia kembali berbicara. Ayah, aku pikir aku akan kembali dulu ke penginapan. Besok kami akan pamit pada ayah. Hampir lupa. Lalu si Yue memberitahukan mereka tentang perayaan pernikahan mereka. Kalau ayah dan kakak akan datang, kalian akan si Yue jemput, ucap si Yue. Nak, sebenarnya ayah dan kakakmu ingin sekali datang, tapi kami tidak bisa meninggalkan kerajaan ini dalam keadaan seperti ini. Kami akan sibuk membenahi masalah yang ditimbulkan oleh pendeta palsu itu. Jadi mungkin kami tidak bisa hadir, nak, ucap Raja Dewasa dengan wajah kecewa. Melihat itu si Yue tersenyum. Tidak masalah ya. Si Yue mengerti. Kalau begitu kami pamit dulu ya, ucap si Yue. Loh, kalian tidak menginap di sini? Tanya Raja dengan wajah kaget. Benar Yue, lebih baik kalian tidur di sini malam ini. Kakak masih ingin berkumpul bersama kalian semua, ucap putra mahkota. Mendengar permintaan putra mahkota, si Yue menatap sang suami. Terlihat Dewa Wikia mengangguk pelan. Baiklah, kalau kakak menginginkan kami tinggal, kami akan tinggal di sini. Dan mungkin kami akan segera melanjutkan perjalanan kami besok, kak, ucap si Yue. Kenapa terburu-buru Yue? Bukankah pernikahanmu masih lebih dari 1 bulan lagi? Ucap putra mahkota. Karena kami masih harus berangkat ke alam bawah, kak, ucap si Yue. Mendengar ucapan si Yue, terlihat kesedihan di wajah putra mahkota. Sebenarnya aku ingin pergi menghadiri pernikahanmu, tapi kerajaan tidak dapat kami tinggal, ucap putra mahkota dengan wajah sedih. Jangan sedih, kak. Kalau kakak ingin bertemu dengan kami, dan kami ada waktu, kami akan kembali lagi kemari. Dan ini, si Yue memberikan seekor merpati putih yang berekor indah. Merpati itu Feng Kui yang memberi. Aku memberikan ini pada kakak. Jika nanti kakak atau kerajaan ini ada masalah, tulis surat untukku, dan terbangkan merpati ini. Dia akan sampai padaku, dan aku akan datang kemari, ucap si Yue. Mendapatkan merpati itu dari si Yue, putra mahkota sangat bahagia. Dia menerima burung yang jinak itu dengan wajah gembira. Terima kasih Yue. Aku akan merawat merpati ini seperti aku merawat diriku sendiri. Terima kasih, ucap putra mahkota berulang kali. Iya, sama-sama. Dia akan selalu bersamamu. Jika ada masalah apapun, cerita padaku. Mungkin aku mendapatkan solusi permasalahanmu, ucap si Yue. Iya, aku tahu. Dan aku akan melakukan itu, ucapnya lagi. Nak, ternyata pilihan putraku untuk menjadikan dirimu adiknya adalah suatu berkah buat kami. Kau bukan saja melindungi dia, tapi kau juga melindungi kerajaan kami. Terima kasih Yue. Ayah ucapkan banyak terima kasih, ucap Raja Dewasa dengan haru. Sama-sama ayah, balas si Yue. Akhirnya mereka menginap di kerajaan itu.
Namun baru saja mereka akan melangkah mengikuti putra mahkota yang akan membawa mereka ke kamar yang akan mereka tinggali. Tiba-tiba seseorang memanggil nama si Yue. "Yuer!" serunya dengan kencang. Tentu saja semua Itang kaget dan heran. Siapa uang berani memanggil si Yue dengan panggilan seperti itu? Saat mereka menengok ke arah suara yang berasal dari arah gerbang istana, seorang pria muda dan tanpa berlari menghampiri si Yue. "Kak Weizi, kaukah itu?" seru si Yue kaget. Kenapa kau tidak menunggu kedatanganku? Kau tahu kan kalian pergi dari alam atas hampir 2 tahun yang lalu tanpa diriku. Dan kini kalian datang. Kalian juga tidak menunggu kedatanganku." Ucapnya sambil terengah dan meneteskan air mata. Melihat keadaan Weizi yang terlihat berantakan menunjukkan kalau dia melakukan perjalanan sendiri selama beberapa hari ini dengan memaksakan diri. Mungkin dia menggunakan kekuatannya dengan berlebihan. Dan itu hanya untuk mengejar keberadaan mereka semua. Si Yue segera maju dan menghampiri sang kakak. "Kau mengejar kami sendiri, Kak?" tanya si Yue sambil berjalan ke arah Weizi. "Tentu saja. Memang aku punya teman akrab yang lain selain kalian," serunya. Maafkan aku. Aku memang melupakan dirimu," ucap si Yue. Dia segera memeluk pria tampan itu dengan haru. "Kita telah lama berpisah, Yuer. Aku rindu kalian. Tega sekali kau melupakan aku dan meninggalkan aku kembali," ucapnya sambil terlihat berusaha menahan tangisan. Walaupun ada air mata yang masih lolos juga. Iya, aku salah. Maafkan aku ya," ucap si Yue sambil mengurai pelukannya. "Kenapa tidak mengajak teman saat mengejar kami?" ucap si Yue sambil menatap sang kakak dari atas sampai bawah. Namun sebuah tangan kekar menarik tubuhnya, yang masih berdekatan dengan Weizi, dan langsung melingkarkan lenvan kekarnya do pinggang si Yue penuh posesif. Tangan itu milik Dewa Wikia yang bermuka masam. Dan si Yue tahu kalau sang suami sedang cemburu. Melihat itu Weizi mengerutkan dahi bingung. Tapi setelah melihat siapa orang itu, dia pun memakluminya. Dia tahu kalau Raja Chu Tianji sangat posesif pada si Yue. Dia pun menjawab pertanyaan si Yue. "Mana mungkin, Yuer? Kau tahu kan kalau aku itu tidak suka bergaul dengan mereka. Apalagi setelah Paman Yunjin ikut dengan dirimu ke kerajaan Phoenix. Saat aku datang ke perguruan tapak dewa, aku mendengar para murid membicarakan kalian. Wanita cantik yang merupakan murid perguruan. Dan aku yakin pasti itu kalian. Sebab tidak ada wanita dan pria yang bisa digambarkan oleh mereka selain dirimu dan raja. Aku pun segera mencarimu ke rumah tinggal guru besar. Dan sampai di sana, guru besar mengatakan kalau kau akan pergi ke alam tengah. Aku segera mengejar kalian. Aku berharap kalian masih ada di keluarga Si, dan aku pun ke sana. Namun mereka berkata kalau kalian baru saja berangkat. Tentu saja aku mengejar kalian. Tapi lagi-lagi aku tidak menemukan kalian di kota dingin. Aku pun kembali mengejar kalian pergi ke kerajaan Feng. Di situ pun aku tidak menemukan kalian. Mereka berkata kalau kalian sudah pergi ke kerajaan ini, akhirnya aku kemari. Dan untunglah kalian belum berangkat lagi, ucap Weizi dengan wajah menderita. Melihat keadaan Weizi, si Yue bingung. Ingin menangis atau tertawa. Ya sudah, ayo kakak ikut kami istirahat. Oh ya kak. Ini suami si Yue namanya Dewa Wikia.
Ucap si Yue memperkenalkan Dewa Widya pada YZ. Jadi yang aku dengar kau sudah menikah itu benar. Ucap YZ dengan wajah gembira. Tapi tunggu. Kau katakan dia Dewa Wikia. Apakah Raja telah berubah nama? Tanya YZ dengan wajah heran. Kakak bisa menanyakan pada mereka nanti. Sekarang ikut pemilik kerajaan ini dulu. Untuk melihat tempat tinggal kita. Dan ini minumlah dulu. Untuk mengembalikan kekuatanmu dulu. Ucap si Yue sambil memberikan pil penambah ki level 3 dan air suci. Terima kasih Yue. Kau memang adik yang terbaik. Ucap YZ sambil menerima pemberian si Yue. Tak lama mereka pun mengikuti putra mahkota untuk melihat tempat bermalam mereka. Dan ternyata mereka dibawa ke istana tempat kerajaan Long menerima tamu. Dan ternyata putra mahkota bermalam di istana itu juga. Istana yang memiliki beberapa kamar itu cukup untuk menampung para sahabat dan kakek si Yue juga keluarga Dewa Wikia. Keesokan harinya setelah makan dan berjalan-jalan sambil melihat keadaan kerjaan Long dan membeli kuda untuk YZ, mereka berpamitan pada Raja Dewasa dan putra mahkota Long San untuk kembali meneruskan perjalanan mereka menuju alam bawah. Mereka tak lupa berpamitan pada keluarga Murong. Murong memilih tinggal kembali di kerajaan Long. Dan dia langsung diangkat menjadi pengawal pribadi putra mahkota. Yang katanya tak lama lagi akan diangkat menjadi raja di kerajaan Long. Dengan adanya YZ, si Yue dan kawan-kawan bisa tahu tempat berteleportasi dengan cepat menuju alam bawah. Tapi kita akan berada di perbatasan hutan kegelapan. Ucap YZ. Tidak masalah Kak. Nanti kita bisa menggunakan Feng Kui untuk mempercepat perjalanan kita. Jawab si Yue. Biar nanti aku yang membawa mereka pergi Beb. Ucap Dewa Wikia. Tidak Han. Kekuatan dewamu jangan diperlihatkan. Kalau tidak terpaksa. Aku tak ingin terjadi kegemparan. Ucap si Yue. Sedangkan YZ terlihat sering mencuri pandang pada ketiga dewa dewi maupun pada Dewa Wikia. Dia sangat kagum pada sang sepupu yang bisa menjadi keluarga dewa. Para sahabat si Yue lupa mengatakan kalau si Yue pun sekarang adalah seorang dewi selain sebagai ratu kerajaan Phoenix. Kak, di mana tempat itu berada? Tanya si Yue. Ada di hutan dekat sebuah desa di kerajaan Nangla. Ikuti saja aku. Ucap YZ yang langsung memacu kudanya keluar dari kerajaan Long disusuk Feng Sun yang mengerti jalan yang harus mereka lalui. Dan ternyata ada juga jalan yang tidak harus melalui kerajaan Feng jika menuju ke arah barat. 2 hari kemudian mereka telah sampai di hutan yang dimaksud YZ di daerah kerajaan Nangla. Hutan itu cukup jauh dari kerajaan Nangla sendiri. Namun ketika mereka sampai di sana, ternyata hari sudah menjelang malam. Mereka memutuskan untuk bermalam di desa itu. Demi keselamatan mereka, mereka hanya menyewa beberapa kamar saja. Dan si Yue seperti biasa akan masuk ke dalam ruang teratainya bersama sang suami. Namun saat si Yue baru beberapa jam masuk kamar, tiba-tiba terdengar ketukan di daun pintu kamarnya. Dewa Wikia yang merasa terusik ingin marah karena kesukaannya tidur sambil memeluk sang istri harus terganggu. Cek dasar dewa tak mau dirugikan. Dan dengan lembut si Yue membujuk bayi besarnya agar tidak marah. Si Yue segera membuka pintu kamarnya. Ternyata di depan pintu kamarnya telah berdiri Yesa, Yezi dan Feng Kui serta Tiger. Mereka berdiri di depan pintu kamar si Yue dengan wajah serius. Lo kalian, ada apa?
Tanya si Yue dengan wajah heran. Maaf Dewi. Ada masalah di alam luar. Ucap Yesa. Ada masalah. Masalah apa? Tanya Dewa Wikya yang telah berdiri di belakang si Yue. Kami melihat segerombolan orang berkepandaian tinggi sedang menuju alam bawah juga yang mulia. Dan kami juga merasakan kalau mereka memiliki aura hitam. Sepertinya mereka prajurit kerajaan iblis. Ucap Yesa. Mendengar itu, si Yue kaget. Mereka juga akan melalui jalur yang akan kita pakai. Tanya si Yue. Benar Dewi. Dan mereka sepertinya akan pergi bersamaan dengan perjalanan kita. Lanjut Yesa. Mereka terdiri dari beberapa orang yang berilmu tinggi ratu, dewa. Ucap Yezi. Lebih baik kita mencegah mereka masuk ke alam bawah. Dan kita akan menangkap salah satu dari mereka untuk mencari informasi. Aku takut mereka akan membangun kekuatan di alam bawah. Bukankah jarak alam bawah dan nirwana sangat jauh? Ucap Zuzaku yang kini sudah duduk di ruang tamu yang memang berada di depan kamar si Yue. Benar katamu. Kita akan menumpas mereka di jalan menuju alam bawah. Dan kau Kak Tiger. Kau bisa menangkap salah satu dari mereka. Dan masukkan pil kejujuran sebelum dia bunuh diri. Biasanya prajurit kegelapan akan bunuh diri kalau tertangkap. Ucap si Yue. Aku bisa Yuer. Ucap Tiger. Si Yue segera memberikan pil kejujuran pada Tiger. Dan mereka segera keluar dari istana si Yue dan kembali ke alam nyata. Dewa Wikya segera menyuruh Yesa dan Feng Kui untuk melihat kapan mereka akan bergerak. Sedangkan si Yue sendiri segera membangunkan semua teman dan keluarganya. Dan mengatakan apa yang akan mereka hadapi dan yang akan mereka lakukan. Ternyata di alam nyata hari masih tengah malam. Mereka pun segera bersiap, siap keluar dari penginapan. Kita tunggu Yesa dan Feng Kui. Ucap si Yue pada kelompoknya. Cukup lama mereka menunggu. Ketika waktu kira-kira menunjukkan pukul 2 pagi, Yesa datang dan berkata kalau mereka akan segera bergerak. Di mana Feng Kui? Tanya si Yue. Dia ada di perbatasan menuju alam bawah. Ucap Yesa. Mereka pun segera keluar dari penginapan. Saat mereka keluar, pemilik penginapan sangat heran. Kok tengah malam keluarnya non? Tanya sang pemilik penginapan pada si Yue. Iya pak. Ada masalah yang harus kami atasi. Dan perguruan kami sudah menunggu di perguruan kami. Bohong si Yue. Mana mungkin dia berkata kalau mereka akan bertempur dengan prajurit kerajaan iblis. Oh, kalau begitu silahkan Nona. Jangan lupa kalau datang lagi kemari mampirlah di penginapan kami ini. Ucap sang pemilik penginapan ramah. Baik pak. Semoga kita bertemu lagi. Kalau begitu kami pergi pas selamat malam. Ucap Sinyale membalas ramah. Dan mereka pun segera keluar dari penginapan itu menuju perbatasan. Dan benar saja tidak sampai setengah jam mereka menunggu. Terlihat rombongan orang dari jauh. Ada hampir 50 orang yang mendatangi mereka. Tak bisa dibayangkan kalau mereka berada di alam bawah dan menjadi masalah di alam bawah. Setelah mereka mendekat, si Yue dan rombongan segera menghadang mereka. Si Yue dan kawan sengaja memakai topeng yang memang ada di dalam ruang teratai milik si Yue. Wah, ternyata kalian baru datang. Kenapa telat sih? Ucap si Yue sok akrab. Siapa kalian? Ucap orang yang berjalan paling depan. Rasanya kalian tak perlu tahu deh. Siapa kami ini? Ucap si Yue dengan tenang.
Brengsek. Kalian mau mencari gara-gara dengan kami ha? Teriak orang yang menjawab pertanyaan si Yue. Kayaknya iya sih. Ucap si Yue konyol. Bedebah. Berani sekali kalian mengganggu kami. Kalian belum tahu siapa kami ha? Teriak orang itu marah. Kami sudah tahu siapa kalian. Bukannya kalian prajurit kerajaan iblis. Cek, cek, cek. Prajurit iblis berkeliaran di alam manusia. Apakah kalian tidak takut mati? Untuk apa kalian ingin pergi ke alam bawah? Ucap si Yue dengan nada mengejek. Ba asteris 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 T. Kau semakin ngelunjak ya. Siapa kalian ini? Teriak lelaki itu kembali. Sudah aku bilang kalian tak perlu tahu siapa kami. Lebih baik kalian kembali lagi ke kerajaan iblis kalian. Atau kalian tak akan bisa kembali lagi ke sana. Ucap si Yue dingin. Cih. Hanya manusia lemah seperti kalian ini kami akan takut. Apakah kalian tidak melihat perbedaannya? Kami satu pasukan. Dan kalian hanya beberapa orang saja. Mana bisa kalian menghadapi kami? Ejek pria yang sejak tadi berbalas kata dengan si Yue. Kita lihat saja nanti. Ucap si Yue dengan tenang. Pasukan. Serang mereka. Habisi mereka dengan cepat. Kita harus berada di alam bawah secepatnya. Teriak pria itu. Dan segera mereka menyerbu kelompok si Yue. Para hewan kontrak si Yue dan Dewa Wikia pun ikut juga menyerang mereka yang mulai datang menyerang. Dan terlihat pertarungan yang sengit di antara kelompok si Yue dan prajurit kerajaan iblis. Namun walaupun kelompok si Yue lebih sedikit, tapi mereka bagai belut, licin dan mematikan. Dan satu persatu para prajurit kerajaan iblis jatuh dan mati. Mereka para kelompok si Yue bagai singa yang menemukan mangsanya. Terutama si Yue dan Dewa Wikia. Dalam satu tebasan saja mereka telah membunuh beberapa orang. Dan akhirnya tidak sampai 2 jam, para prajurit iblis bisa ditumpas. Dan sebagai tugas Tiger, dia bisa menangkap salah satu pemimpinnya. Dengan cepat, Tiger memasukkan pil kejujuran ke dalam mulut orang itu. Maaf sampai di sini dulu ya. Aku lanjut besok. Maaf jika aku gantung lagi. Jangan lupa like, vote dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Pendeta palsu. Episode berikutnya. Pertarungan melawan prajurit iblis. Dokter Jenius. Pertarungan melawan prajurit iblis. Mereka melawan prajurit ketahuan iblis bagai tak mengenal lelah. Terutama si Yue dan Dewa Wikia. Dalam satu tebasan saja mereka telah membunuh beberapa orang. Dan akhirnya tidak sampai 2 jam, para prajurit iblis bisa ditumpas. Dan tugas yang diserahkan pada Tiger bisa dikerjakan dengan cepat. Dia bisa menangkap salah satu pemimpin prajurit dari kerajaan iblis. Setelah itu dengan cepat Tiger memasukkan pil kejujuran ke dalam mulut pemimpin prajurit itu. Namun Tiger masih dempat menotok urat mulut pria itu. Hingga mulutnya masih terbuka lebar dan tangan dalam keadaan terikat. Sedangkan si Yue sendiri segera melakukan pembersihan tempat itu. Sedang Dewa Wikia dan Zuzaku menghanguskan dan menghilangkan tubuh para prajurit kerajaan iblis hingga tidak meninggalkan jejak perkelahian sama sekali. Setelah selesai mereka segera berkumpul kembali. Sedangkan kakek Si yang sudah dimasukkan ke dalam ruang teratai bersama kakek Kaisar tidak tahu apa yang terjadi. Kak, kau mendapatkan satu. Siapa dia? Tanya si Yue.
Entah, aku belum menanyakannya. Sepertinya dia bukan prajurit biasa. Kekuatannya sangat tinggi, ucap Tiger yang sudah berubah dalam bentuk manusia semenjak pewarangan tadi. Saat melihat prajurit itu, mulutnya terbuka lebar. Si Yue tertawa. Kau pintar tapi jahat, Kak. Bagaimana kalau mulut yang terbuka ini dimasukin hewan? Goda si Yue. Maaf. Aku takut dia masih mau bunuh diri. Jadi aku membuat dia seperti itu agar dia tidak bisa melakukannya, ucap Tiger sambil mengusap hidungnya. Tiger akan melakukan gerakan itu jika dia merasa malu. Mana mungkin itu terjadi, Kak? Siapapun yang meminum pil milikku. Mulutnya buka lagi menurut pada si pemilik. Mulut dan otaknya sebagian sudah aku kuasai, ucap si Yue sambil tertawa licik. Tak lama si Yue membuka totokan yang Tiger buat. Terlibat pria itu gerak-gerakan mulutnya yang mungkin agak kaku. Hai, apa kabar? Sapa si Yue. Terlibat orang itu diam. Sepertinya dia tidak mau berbicara. Namun tiba-tiba bibir dia menjawab. Baik, ucap pria itu dengan wajah kaget dan bingung. Siapa namamu dan dari mana asalmu? Tanya si Yue lagi. Aku Dojo. Aku prajurit kerajaan iblis. Dan aku kepala pasukan, ucapnya dengan tegas. Namun wajahnya terlihat kaget dan marah. Ah, ternyata mulut dan hatimu tidak sama ya, ucap si Yue pelan. Terlibat pria itu marah dan dia ingin berusaha menggigit lidahnya. Tapi dia tidak bisa. Cek, kau ingin bunuh diri. Ah, kasihan. Kau tidak akan bisa melakukannya. Tapi baiklah, akan aku lepaskan dan kau bisa bunuh diri. Tapi dengan satu syarat. Kau katakan apa tujuan kalian turun ke alam bawah. Dan apakah semua itu atas perintah Raja Iblis? Ucap si Yue dengan wajah tenang. Dengan marah pria itu memelototkan matanya pada wanita cantik di depannya. Entah mengapa hati dan mulut serta pikirannya tidak sama. Dia maunya bunuh diri. Tapi semua yang akan dia lakukan, mulutnya seakan tak mau berpihak padanya. Seakan mulutnya berkehendak sendiri. Baik, akan kukatakan siapa aku sebenarnya, ucap pria itu dengan kesal. Namun wajahnya seolah berusaha sekuat tenaga menghentikan mulutnya yang ingin bicara. Baiklah, akan kukatakan. Dan dengarkan kami ke alam bawah untuk menghadiri pertemuan dengan kelompok kami. Untuk menyelesaikan perintah atau tugas dari raja kami, ucapnya pelan. Tugas? Kalian mendapat tugas. Tugas apa? Tanya si Yue sambil mendekati pria yang terikat tangannya dan sedang dipegang Tiger. Terlihat mata pria itu menatap si Yue dengan marah. Namun sebuah tamparan mengenai wajahnya. Jaga matamu dari istriku, atau akan ku keluarkan mata itu dari tempatnya, ucap Dewa Wikia marah yang berada di samping si Yue. Terlihat mulut pria itu mengeluarkan darah segar. Kami mendapat tugas mendirikan kekuatan di alam bawah. Dan kami sedang merintis itu untuk menguasai seluruh alam manusia. Dan untuk mendirikan kekuatan yang terdiri dari kaum manusia, ucap pria itu. Seperti pertama, setiap dia selesai berbicara, dia terlibat ketakutan dan sangat marah. Tapi kenapa kami tidak menemukan kalian di alam tengah dan alam atas? Tanya si Yue dengan wajah heran. Kami memulainya dari alam bawah terlebih dahulu, agar tidak terlalu mencurigakan dan diketahui oleh para dewa. Karena tujuan kami untuk menyerang Nirwana, ucap pria itu dengan wajah ketakutan. Menyerang Nirwana? Apa bisa?
Bukankah mereka manusia? Ucap si Yue dengan wajah kaget dan heran. Apa yang tidak bisa untuk seorang Raja Iblis? Ucap pria itu lagi dengan nada bangga. Oh, begitu. Lalu di mana tempat pertemuan kalian? Ucap si Yue lagi. Terlihat pria itu berusaha untuk menahan mulutnya agar tidak bisa berkata. Malah kalau bisa ingin bunuh diri. Namun semua usahanya sia-sia. Hingga terlihat wajahnya yang memerah. Melihat itu, si Yue tertawa. Bukankah aku sudah bilang padamu kalau kau tidak akan bisa melakukan apa yang kau inginkan? Sia-sia perbuatanmu itu. Sebab selama kau dalam kendaliku, mulutmu sendiri tidak bisa menuruti perintahmu. Kalau tidak percaya lakukanlah. Ucap si Yue dengan wajah tenang. Dan benar saja, semua usaha pria itu sia-sia. Dan mulutnya kembali terbuka. Di kedalaman hutan sunyi. Ucapnya lagi. Hutan sunyi. Jadi kalian bermarkas di sana? Tanya si Yue tak percaya. Tidak. Kami belum punya markas. Kami hanya berkumpul dan membicarakan masalah yang ada. Ucap pria itu lagi. Ah. Bagus sekali, semoga aku bisa cepat menemukan tempat itu. Nah, karena semua informasi itu sudah kami dapatkan, sekarang kau bisa melanjutkan keinginanmu untuk bunuh diri. Ucap si Yue dingin. Yue, apakah tidak kita bunuh saja dia orang itu? Dia sangat berbahaya loh. Tanya YZ yang tidak mengetahui obat si Yue. Tidak usah. Sebentar lagi dia akan bunuh diri. Karena pengaruh pil yang aku berikan akan berakhir. Ucap si Yue dengan tenang. Benar saja. Setelah si Yue berhenti bicara, tiba-tiba terdengar teriakannya. Keparat. Dasar wanita asteris. Kau berani memanfaatkan diriku, ha? Teriaknya marah. Namun sebuah tamparan kembali mendarat di pipinya. Jaga mulutmu itu. Jangan sampai tanganku menyiksamu. Ucap Dewa Widya dingin. Kau ingin membunuhku? Bunuh. Bunuh aku. Ayo bunuh aku kalau kau berani. Teriaknya marah dan menantang. Sudahlah Hani, jangan terpancing. Biarkan dia mengucapkan semua kata-kata yang dia mau. Sebentar lagi dia juga akan mati. Ucap si Yue dengan tenang sambil menggandeng lengan sang suami melangkah pergi meninggalkan pria itu yang penuh dengan kemarahan dan makian. Cih, kalian hanya bisa memanfaatkan aku saja. Pengecut, teriaknya marah. Siapa yang memanfaatkan dirimu, Tuan? Kalian saja yang bodoh. Melawan kami yang hanya beberapa orang saja tidak mampu. Cek, apakah kalian ini sebenarnya sekumpulan wanita lemah, he? Olok si Yue. Kau! Teriaknya marah sekali. Dan tiba-tiba dia kerajang dan tak lama terkulai mati. Dia mati. Ucap YZ heran. Bukankah Yue tadi sudah mengatakannya padamu? Ucap Chansin yang berada di dekatnya. Yue, dari mana kau tahu kalau dia akan bunuh diri? Tanya YZ penasaran. Menebak saja. Aku tak menyangka kalau tebakanku benar. Jawab si Yue. Walaupun sebenarnya dia tadi mendengar pikiran dari pria itu yang menginginkan mengakhiri hidupnya. Karena jika dia kembali ke kerajaan iblis, pasti dia akan dibunuh juga oleh Raja Iblis. Apalagi jika Raja tahu kalau dia telah membongkar semua rencana Raja Iblis. Ya sudah, ayo kita segera berangkat menuju alam bawah. Ucap si Yue. Lalu mereka segera masuk ke dalam hutan. Tak lama terlihat YZ membawa mereka masuk ke dalam sebuah goa. Yue, ini tempatnya.
Kau bisa membuka tabir ini dengan kekuatanmu. Kalau aku hanya bisa untuk diriku sendiri. Ucap YZ. Di sini. Tanya si Yue sambil menunjuk tempat seperti pintu. Benar. Buka dulu lalu kita akan masuk. Tapi tempatnya terlalu sempit. Kita tidak bisa menggunakan bersamaan. Ucap YZ lagi. Kalau gitu kalian masuk saja ke ruang teratai lalu aku akan membawa kalian, ucap si Yue. Ide bagus Yue. Ucap Luoyi. Ruang teratai. Tanya YZ. Iya. Kalau begitu ayo kalian masuk. Ajak si Yue. Mereka segera dibawa si Yue masuk ke dalam ruang teratai. Dan tak lama si Yue kembali lagi. Kita pergihan. Ucap si Yue. Baik ayo. Ajak raja. Saat si Yue akan mengeluarkan tenaga dalamnya, Dewa Wikia meminta dia yang melakukannya. Biar aku yang melakukannya Beb. Ucapnya lembut. Tak lama terlihat dinding gua yang berbentuk pintu terbuka. Dan keduanya segera masuk. Setelah itu Dewa Wikia mengeluarkan kekuatannya kembali. Tak lama cahaya menyinari ruangan itu dan saat sinar redup mereka telah berada di dalam hutan. Dan di depan mereka ada sebuah jalan. Di mana kita sekarang sayang? Tanya Dewa Widya lembut. Sepertinya kita telah berada di perbatasan hutan Suideh. Kata si Yue. Lebih baik kau keluarkan mereka lebih dahulu. Biarkan mereka menikmati suasana dingin ini. Ucap Dewa Wikia. Si Yue pun segera mengeluarkan seluruh orang yang ada di ruang teratai kecuali kakek Si dan kakek Kaisar. Dan kebetulan juga kedua kakek tidak ingin keluar dari ruang teratai. Mereka malah betah di ruangan itu. Saat mereka telah berada di luar ruang teratai, mereka heran. Di mana ini? Tanya Chansin. Di perbatasan hutan sunyi dan hutan kegelapan. Ayo kita lanjutkan perjalanannya. Ucap YZ menjawab pertanyaannya Chansin. Mereka pun setuju dan melanjutkan perjalanan mereka. Dan tak berapa lama mereka telah sampai di pertigaan yang arahnya menuju hutan sunyi dan hutan kegelapan. Benar sekali. Bukankah ini jalan menuju hutan kegelapan kan? Seru Chansin gembira. Dan ini menuju hutan sunyi. Ucap Ningsi. Benar. Saat kita dulu ingin ke alam tengah, kita melangkah ke arah hutan kegelapan. Dan di sanalah kita bertemu dengan Poison Ivy dan Xiao Hua. Ucap Chansin lagi. Wah, kalian made mengingat semua itu. Ucap si Yue. Tentu saja Yue. Ucap Chansin lagi. Ya sudah. Sekarang kita akan mencari tempat pertemuan mereka para penjahat kaki tangan prajurit kegelapan dulu. Kalau bisa kita hancurkan mereka. Ucap si Yue. Baik ayo kita cari mereka. Ucap Feng Sun. Tunggu. Apakah lencana prajurit iblis sudah kalian rampas? Mereka segera masuk ke dalam hutan sunyi. Sudah dong. Dan tugas itu diminta kakakku Rong Hao. Ucap Feng Kui. Kak Rong Hao. Apakah lencana pasukan iblis sudah kalian dapatkan semua? Tanya si Yue. Tentu saja Yue. Kami telah mengumpulkannya. Maksudku aku dibantu oleh Dewi Mei dan Dewi Guanli. Ucap Rong Hao merasa malu. Ya sudah. Kakak simpan dulu. Waktu bisa kita pakai. Ucap So Yue. Baik Yue. Ucap Rong Hao. Mereka melanjutkan perjalanan mereka masuk ke dalam hutan sunyi. Sedangkan Feng Kui telah melesat lebih dahulu mencari keberadaan para mengikuti pasukan iblis yang berkumpul di hutan itu. Mereka berjalan semakin masuk ke dalam hutan.
Namun mereka tak begitu kaget karena mereka pernah melewati tempat itu. Tak lama terlihat Feng Kui datang dan langsung berubah wujud sebagai manusia dan berdiri di depan si Yue. "Bagaimana? Apakah kau menemukan mereka?" tanya si Yue. "Mereka sudah tidak terlalu jauh dari tempat ini. Mereka mulai memasang tenda di sana. Yang aku dengar mereka akan memulai pertemuannya nanti malam," ucap Feng Kui. "Apakah sudah banyak pengikutnya?" tanya si Yue. "Lumayan. 3 kali lipat yang kita hadapi kemarin," ucap Feng Kui. "Apakah manusianya banyak juga?" lanjut si Yue. "Pasti mereka berasal dari penjahat yang ada di alam bawah Beb. Sela Dewa Wikia. Benar kata Dewa Widya. Mereka yang kulihat kebanyakan terdiri dari para penjahat. Mungkin mereka sengaja merekrut para penjahat agar tak ribet dan mudah dibujuk," ucap Feng Kui. "Kalau begitu tidak akan jadi beban kalau kita memusnahkan mereka. Tapi lebih baik kita lihat saja dulu. Takutnya ada di antara mereka yang masuk ke kelompok itu karena paksaan atau ancaman," ucap si Yue dingin. "Ya sudah, kita lihat saja nanti. Ayo kita pergi mengunjungi mereka." Mereka pun kembali melangkahkan kaki mereka menuju tempat para kelompok iblis dengan petunjuk dari Feng Kui. Dan akhirnya mereka sampai di tempat di mana terlihat sepertinya banyak orang yang berada di sana. Mereka itu memakai baju hitam, hitam dengan ikat kepala hitam juga. Si Yue segera mengajak kelompoknya untuk bersembunyi terlebih dahulu. Si Yue dan Dewa Wikia segera melihat keadaan di tempat itu. Ternyata mereka belum kumpul semua Beb. "Kita lihat sebentar lagi. Setelah mereka kumpul kita habisi mereka," ucap Dewa Wikia. Mereka menunggu di kegelapan malam. Sedangkan para sahabat sudah si Yue masukkan ke dalam ruang teratai setelah melihat keadaan sekitar. Takutnya mereka akan ketahuan. Terlihat satu persatu para peserta Iru mulai datang. Mereka datang berkelimpok. Ternyata yang datang melebihi apa yang dikatakan Feng Kui. "Wah, ternyata pengikut mereka cukup banyak," ucap si Yue pelan. Tak berapa lama terlihat mereka mulai berkumpul. Saat itulah seorang pria parubaya yang masih terlihat kekar sedang memberi sambutan berkata dengan tantang, "Kenapa peserta atau para prajurit kerajaan iblis belum datang sampai sekarang? Apakah mereka lupa pertemuan ini?" ucapnya dengan wajah kesal. "Benar ketua. Atau mereka mendapat halangan," ucap salah satu orang yang ada di depan dia. "Mana mungkin. Mereka adalah orang-orang kuat dari kerajaan iblis," ucap orang pertama. "Lalu apa yang harus kita lakukan tetua? Apakah kita akan menunggu mereka sampai mereka datang?" ucap bawahannya. "Kita tunggu sebentar lagi. Kalau memang mereka tidak datang juga, maka kita akan melaksanakan pertemuan ini tanpa mereka," ucap orang pertama. Mereka kembali menunggu kedatangan peserta dari kerajaan iblis. Terang saja mereka tidak datang. Karena mereka telah dihabisi oleh kelompok si Yue. Setelah menunggu sekitar 30 menitan, ternyata yang ditunggu tidak dayang juga. Akhirnya mereka memutuskan untuk memulai acara tanpa utusan dari kerajaan iblis. "Apakah mereka sudah datang semua?" tanya sang ketua. "Sepertinya sudah tetua. Kita mulai saja pertemuan ini sekarang," ucap anak buahnya. Dan akhirnya mereka segera berkumpul dan pertemuan dimulai. Dan pria itu memulai acaranya. Terlihat pria yang sejak tadi berbicara memulai pembicaraan di pertemuan itu.
Namun pada saat itu tiba-tiba dua bayangan putih datang melayang di atas mereka. Terlihat bayangan itu seperti sepasang manusia. Namun wajahnya ditutup oleh topeng emas. Siapa kalian? Berani sekali kalian berkumpul di tempat ini. Terdengar suara menggelegar dari salah satu orang yang kini berdiri melayan di atas mereka. Bayangan itu melayang di udara. Dengan gagah dan berwibawa. Mereka bagai sepasang malaikat. Walaupun wajah mereka tertutup topeng. Siapa kalian? Teriak pemimpin pertemuan itu. Dewa Wikia dan juga si Yue yang memakai topeng emas itu menatap mereka dengan dingin. Harusnya aku yang mengatakan itu pada kalian. Siapa kalian ini sebenarnya? Berani sekali kalian mengusik tempatku. Ucap Dewa Widya dengan nada marah. Jangan mengada-ada. Kami sudah lama menempati tempat ini sebagai tempat kami berkumpul. Dan itu tidak ada masalah. Ucap pria itu dengan nada kesal dan marah. Cukup. Jangan banyak omong lagi. Aku minta kalian pergi dari tempat ini. Atau kalian akan tahu akibatnya. Seru Dewa Wikia dingin. Hahaha. Siapa kalian ini? Berani sekali menggertak kami. Apa kau tidak tahu siapa kami? Seru pria itu sambil tertawa. Seolah ucapan Dewa Wikia adalah sebuah lelucon buat dia. Masa bodoh, aku tak peduli siapa kalian. Yang aku minta kalian pergi dari sini. Ucap Dewa Wikia lagi. Hahaha. Tidak semudah itu, nak. Lalu apa yang akan kau lakukan kalau aku tidak mau? Ucap pria itu sombong. Karena kalian membangkang. Sekarang terimalah kematian kalian. Seru Dewa Widya. Dia lalu melayang turun. Dan bersamaan dengan dua bayangan di udara turun, maka terlihat tiga bayangan lain melesat dengan cepat menyusup bayangan pertama. Mereka datang bersama beberapa orang dengan wajah bertopeng juga. Mereka mengamuk dengan cepat. Terutama dua bayangan yang memakai topeng emas dan melayang di atas mereka. Terlihat keduanya mengajar mereka dengan menggunakan pedang. Mereka bagai sepasang pedang kembar yang sedang melayang dengan cepat mencari mangsa. Pertandingan cukup lama. Namun mereka yang jumlahnya sedikit, bisa mengalahkan mereka yang berjumpa puluhan orang. Pertarungan semakin lama dari pihak Orajutit Iblis, semakin banyak yang menjadi korban keganasan kelompok si Yue. Mereka melakukan itu bagai tak mengenal lelah. Kekuatan mereka bagai selalu mendapat kekuatan baru. Hingga banyak korban berjatuhan dari kelompok pasukan iblis. Hingga sore hari pertempuran itu baru berakhir. Dan kemenangan ada di tangan kelompok si Yue. Tidak satu orang pun yang mereka biarkan hidup. Maaf, sekian dulu ya. Aku lanjut besok. Maaf jika banyak typo. Jangan lupa like, vote dan komennya, aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Perjalanan menuju alam bawah. Episode berikutnya. Sampai kembali di kerajaan Juhan.